Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas 6C, mata kuliah penyakit akibat kerja akan memaparkan materi mengenai penyakit infeksi ISPA. Kelompok kami terdiri atas Mariono, Tia Fibi Abigail, dan juga Ratu Wafia. Yang pertama, kita akan membahas 5W dan 1H. What atau apa yang terjadi pada kasus ini yaitu paparan ISPA di pabrik nikel, when atau kapan yaitu pada tahun 2019, where atau di mana kasus ini terjadi yaitu pabrik nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Why atau bagaimana kasus ini terjadi karena paparan debu dan asap dari pembangkit listrik tenaga uap. How atau bagaimana kejadian ini terjadi yaitu paparan terjadi melalui kontak langsung secara inhalasi. Asap dan debu terhirup masuk ke saluran pernafasan yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kasus. Penyebab pada kasus ini yaitu produksi nikel dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang mengeluarkan asap dan debu yang memiliki resiko yang tinggi jika terhirup. Jika terpapar dengan frekuensi yang lama akan menyebabkan gangguan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Subbab selanjutnya adalah faktor risiko dan hazard. Hazard yang terdapat di tempat kerja adalah yang pertama debu dan yang kedua asap. Lalu, risiko yang terjadi di tempat kerja adalah terkena ISPA dan juga alergi. Subbab selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit ISPA. ISPA ini terjadi akibat agen seperti virus, bakteri, serta polutan di udara masuk dan mengendap di saluran pernapasan, sehingga menyebabkan pembengkakan mukosa dinding saluran pernapasan dan menjadi menyempit. Nah, selanjutnya agen merusak silia, menjadikannya kaku atau melambat sehingga tidak dapat menyapu lendir dan benda asing. Lalu selanjutnya pengendapan agen yang terjadi di saluran penghasil mukosa menimbulkan reaksi sekresi lendir yang berlebihan. Baik, selanjutnya ialah pencegahan. Bila terjadi pada anak-anak, kelebihan lendir akan meleleh keluar karena daya kerja saluran penghasil mukosa sudah melampaui batas. Batuk dan lendir yang keluar dari hidung itu menandakan bahwa seseorang tersebut terkena ISPA. Pada kasus ini, untuk pencegahan ISPA yang harus dilakukan ialah yang pertama memakai masker, yang kedua menggunakan air purifier di dalam ruangan, yang ketiga menanam pohon di sekitar, yang keempat meningkatkan kesadaran, dan yang kelima menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Seseorang yang terkena penyakit ISPA ini akan lebih sensitif pada saluran pernafasannya. Maka dari itu seharusnya penderita ISPA selalu dengan keadaan lingkungan yang sehat dan bersih karena itu sangat amat berpengaruh untuk pernafasannya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.